1, 2, 3, go! Halo guys. Hai nih buat kalian, balik lagi bersama kita. Aku Devita. Dan aku Didi. Di mana lagi kalau bukan di BMN Podcast. Yes. Oke, episode kemarin lumayan banyak nih yang nonton ya, lumayan banyak juga yang di poin. Thank you banget buat reward dari kalian juga yang udah, ya walaupun ada 1-2 yang masih berkomentar, tapi kita udah seneng banget. Karena kan itu juga jadi salah satu semangat kita nih buat ngonten terus, apalagi ngontennya podcast. Oke guys, di episode kali ini juga masih membahas hal yang menarik. Karena episode kali ini topiknya sangat highly rekomendasi ya. Dan banyak yang minta gitu banyak ya. yang minta, bener. Apalagi juga anak-anak kantor kita tuh pada semangat bahas ini ya. Karena ini topiknya topik buat milenial ya. Jadi cocok banget didengerin dan gak bakal membosankan. Tapi bukan sih cuma ya. milenial dong, di topik kali ini juga udah sangat lekat dengan hubungan dewasa ya. Benar. Mungkin juga udah pada penasaran sebenarnya kita mau bahas apa ya, apalagi kalau bukan toxic relationship. Nah, ini cocok banget buat kalian yang mungkin lagi mengalami toxic relationship. Nah tuh, anak-anak kantor udah pada ngacung semua itu ya. Kayaknya pada mengalami. Diem dulu, jangan buka kartu dulu. Iya, kita tanya satu-satu siapa yang udah mengalami. Takutnya juga kita udah mengalami soalnya Oke guys, ini mungkin kalian yang lagi di rumah atau mungkin di tempat umum ya, di kafe lah atau dimanapun itu yang lagi nontonin ini juga. Mungkin topik kali ini juga sangat dekat dengan kalian karena kita akan bahas toxic relationship yang dimana toxic ini udah hits banget lah ya. Udah familiar jadi banget sih ya, didengar di telinga udah gitu. jadi topik anak sekarang banget nih. Iya. Benar. Apalagi juga toxic ini adalah bisa dibilang adalah salah satu hubungan yang sangat beracun sekali. Namanya udah toxic relationship ya. Udah pasti hubungan beracun. Tapi bukan keong beracun ya. Bukan keong beracun. Ada aja emang dia. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu deh ya. Tapi seperti biasa gak usah formal-formal karena kita kan santuy. Tos dulu. Santuy. Oke, kamu tahu nggak toxic relationship ini apa? Kalau menurut aku ya, toxic relationship dari namanya aja nih toxic. Iya, artinya bener. racun ya. Racun. Artinya itu racun dalam hubungan. Ya walaupun bukan hanya dalam hubungan pacaran nih ya, kekeluargaan, pertemanan juga bener. kan mengalami. Kalau toksik itu gak sehat sih ya, hubungan yang gak sehat yang bisa berdampak buruk nih buat kesehatan dan mental kita. Iya gitu. guys, benar banget. Udah dibahas juga sama Didi, banyak banget udah yang dibahas sama Didi ini tentang toxic relationship ini. Dan memang benar banget kalau toxic relationship ini adalah hubungannya beracun. Intinya adalah hubungan yang memang gak pantas lah untuk diterusin. Iya, yang hubungan gak sehat gitu ya. Iya, gak sehat. Justru bukan cuma gak sehat di dalam hubungannya, gak sehat buat kita juga. Buat mental. Udah capek hati, capek mental lagi. Pak cepak jujur ya. Kayaknya anak TikTok banget nih. TikTok banget. Enggak guys, soalnya kan kita juga harus aware lah sama kehidupan media sosial. Kayak lagi TikTok nih sekarang hits-hitsnya. Jadi ya harus tahu juga milenial tuh kan harus bisa menyesuaikan dan mengikuti mengikuti zaman nih. Oke, balik lagi ke topik toxic relationship tadi. Nah, memang yang dikatakan Didi tadi, toxic relationship tuh banyak. Bukan sebenarnya fokus tentang hubungan pacaran aja, tapi luas juga gitu ya. Luas ya. Pengertiannya luas banget. Hubungan temen yang toksik, keluarga yang mungkin toksik, atau mungkin lingkungan pekerjaan yang toksik. Itu kan juga dari salah satu hubungan toxic relationship. Cuman untuk fokus kita sekarang, kita akan membahas tentang hubungan percintaan. Menarik banget nih Kak Ita. Soalnya hubungan percintaan ini mungkin semua sudah mengalami sih. Pasti mengalami. Tapi belum semua mengalami toxic relationship. Iya, kayaknya juga kegalauannya anak-anak muda sekarang di hubungan toxic relationship ini makanya banyak juga sih ya. Banyak sekarang juga. Waduh, kalau misalnya Vita lihat ya di sosial media, di TikTok lah, TikTok ataupun IG, itu kayaknya udah banyak berita-berita tentang toxic relationship. Iya enggak sih? Iya, benar-benar sih. Bahkan ini menurut penelitian WHO sendiri ya, di 40 detik loh. Per 40 detik ini orang-orang
itu banyak yang mengakhiri hidupnya atau banyak yang bunuh diri karena masalah percintaan. Berarti benar-benar toxic relationship ini bahaya relationship, banget ya. bahaya Dev. banget untuk kehidupan kita nih ya. Kita menurut Vita tuh udah, waduh, dijauhin aja deh. Tapi masalahnya gini loh, yang jadi problemnya adalah ketika orang atau ketika suatu pasangan mengalami toxic relationship, mereka tuh gak sadar kalau itu toxic. Bener. Mereka bener tetap banget. berjalan di toxic itu. Apa ya? Tetap stuck lah di toxic itu. Iya. Sebenarnya sih itu bukan karena kita mau stuck ya, kayak itu merasa terjebak gitu di lingkungan toxic relationship. Soalnya kalau udah ngomongin toxic relationship itu bahaya banget. Hubungannya bukan soal apa ya, 1-2 orang aja, tapi juga dari diri kita sendiri dan keluarga sekitar serta teman-teman sekitar. Karena hubungan toksik yang berbahaya itu lama-kelamaan bisa mempengaruhi masa depan loh. Percaya nggak? Kenapa? Percaya kenapa? Karena begini deh, kalau misalnya kita terjebak di dalam toxic relationship, banyak yang bisa disita dari pikiran kita. Pikiran tersita, mental tersita, bahkan juga dari fisik kita tuh udah capek menghadapi toxic itu. Cuma kita ya gak bisa langsung bergerak, kita tuh tetap stuck loh. Anehnya itu loh, kita tetap bertahan. Iya, anehnya itu karena kita gak bisa keluar dari toxic relationship itu. Dan juga kebanyakan dari mereka yang mengalami itu gak fokus ke masa depan mereka. Pekerjaan jadi terganggu, tugas-tugas kuliah jadi terganggu, atau yang masih SMA juga sekolahnya jadi terganggu. Toxic ini korbannya udah banyak banget. Walaupun korbannya gak langsung kelihatan ya, bener. Karena kan yang namanya toksik kan pasti merasakan stres, depresi, dan yang cemas gitu ya. Dan juga kebanyakan yang tahu hubungan toxic relationship itu bukan orang lain dulu, tapi kita sendiri dulu. Sebenarnya kita tahu ya sebenarnya kalau kita hubungan tahu itu toksik. Tapi kita masih di stuck hubungan itu. Tahu nggak karena apa? Karena apa tuh? Karena terlalu cinta. Terlalu bucin. Siapa yang budak-budak cinta? Para bucin nih wajib nonton sampai habis. Bucin itu boleh, asal tahu tempat dan tahu waktu. Kalau udah toksik, lepaskan, gak usah dibucinin lagi. Yang namanya toksik sih kalau bisa keluar ya. Kalau bisa lagi harus keluar nih. Mau gak mau harus dipaksa harus keluar. Karena kalau misalnya kita tetap di stuck atau kita stuck ya di suatu toxic relationship, ya kita harus memilih. Kita mau tetap di titik itu atau mengorbankan segala hal, masa depan, keluarga, teman-teman, atau kita bisa keluar dari itu mengorbankan si dia yang toksik. Kalau aku sih masa depan aja lebih penting Iya benar. Cowok banyak. Nanti kalau sudah sukses ya, ngantri Dev. Bener. Dan toksik ini juga bahaya guys. Bahayanya kenapa? Karena toksik ini akan menimbulkan traumaan dalam diri kita sendiri. Traumaan itu udah, traumanya udah gak main-main. Mungkin juga kebanyakan dari toxic relationship ini bisa trauma dalam hal fisik, dalam hal baik banget mental. Dalam hal mental atau juga dalam hal lingkungan sekitar ini bisa menimbulkan ketraumaan, dan ini juga yang perlu diatasi. Iya, dan sebenarnya toxic relationship itu sih sebenarnya dibawa oleh seseorang ya, Dev. Jadi mungkin kitanya nih gak toksik, terus berhubungan sama orang yang toksik, tapi dia gak sadar kalau dia toksik. Jadinya kita kayak terbawa gitu. Jadi ya mau keluar dari itu sih yang susah. Toxic relationship ini juga salah satu pasangan itu yang mendominasi. Mendominasi dalam hubungan itu. Jadi kesannya tuh sangat toksik karena dia adalah yang mendominasi lah intinya gitu. Mengontrol gitu ya. Dan sedangkan kita sendiri yang dikontrol. Itu bodohnya ya. Kok bisa mau ya? Ya gitulah kalau cinta ya. Iya benar. Bucin ya. Kayak lagunya Agnes Monica nih. Gimana? Kadang-kadang cinta itu tak pakai logika. Ya itulah. Pakai hati juga. Pakai hati. Atau The Massive, lagunya The Massive. Yang gimana? Cinta ini membunuhku. Aduh. Yang toksik yang membunuh itu Iya benar. Udah banyak sebenarnya guys sepil-sepil dari para artis yang nyanyi itu, para penyanyi yang udah ngeluarin lagu-lagu mereka tentang cinta yang cinta yang bodoh, cinta yang tidak pakai logika, cinta yang pokoknya udah banyak sekali deh yang memberatkan sebelah gitu ya, Dev. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita juga akan membahas nih ciri-ciri toxic relationship itu sebenarnya apa sih? Karena tadi kita belum bahas secara spesifik, kita cuma bahas sekilas aja ya. Nah, buat kalian yang kepo tetap di BMN Podcast. Hai guys, balik lagi bersama aku Vita dan aku Didi.
Oke, kita lanjut bahas seputar toxic relationship tadi ya. Seputar Oke. ciri-cirinya toxic Nah, relationship. ciri-ciri nih. toxic relationship kita lebih spesifik lagi nih sekarang. Sebenarnya toxic relationship itu ciri-cirinya apa saja ya? Untuk Didi tahu nggak sih? Nah, ciri-cirinya yang kelihatan nih ya. Itu salah satunya seperti dikontrol gitu ya. Seperti sama dikontrol, pasangan. Jadi semua yang dilakukan atau dikerjain kita nih, Bener. itu harus persetujuan dan sepengetahuan dia. Iya, Sebenarnya benar. nih ya, kalau hubungan yang nggak toksik kan itu hak kita kan, mau ngelakuin apa aja dan tidak perlu persetujuan dia. Soalnya kalau Persetujuan- kita kayak gitu, jatuhnya kita kayak gak punya privasi sih. Nah, dan semua terbuka ya. Yang namanya terbuka sih dalam hubungan boleh ya, bagus. Tapi yang namanya privasi kan tetap privasi. Iyalah, belum jadi suami aja Aduh, loh, kok udah apalah. mau main privasi-privasian. Iya. Maksudnya kok udah mau apa ya, ngambil privasi kita. Orang ini kita juga cuman hubungan pacaran atau mungkin tunangan atau mungkin Iya, apapun itu. Kalau benar. udah toksik kayak gini lebih baik enggak sih, karena privasi itu gak mandang mungkin dari ikatan suami atau ikatan tunangan atau ikatan pacaran, karena privasi itu untuk diri kita sendiri Penting banget tuh. Bener. Selain privasi, ini juga jatuhnya kayak yang mereka ya yang dominan itu jatuhnya kayak overprotective ya. Iya benar, overprotective. Jadi mereka tuh kayak overprotective, selalu mengontrol. Dan maunya kita tuh harus gini, harus gini. Dan padahal nih ya teman-teman, kalau kita disuruh kayak gini dan kita ngerasanya tertekan. Pressure-nya tuh lebih gitu loh. Iya, itu sudah termasuk toksik banget sih ya. Karena jadinya kan nggak ngebuat kita bahagia gitu. Gak ngebuat kita bahagia, malah kita pusing sendiri, ngerasa pressure yang waduh tekanannya tuh kuat banget. Dan selain itu juga salah satu contohnya ini nih Di, kalau kayak gitu. Foto dong, lu di mana? Nah, foto dong gitu. Itu kan zaman sekarang pub ya. Pap ya, tiap jam Pap dong. menit detik kita disuruh pap. Pusing. Atau gini nih, kayak misalnya kita nongkrong sama teman-teman lah. Ini lagi ada di kafe ini. Coba dong pap, ada cowoknya enggak, ada ceweknya enggak gitu. Bener-bener. Sampai kita kayak harus laporan 24 jam Iya, gitu. udah melebihi Satpol PP dan polisi ya. Bahkan orang tua kita aja kan nggak gitu ya, Nggak gitu dong. Apalagi aku cuma ditelepon orang tua di mana. Oke. Ini lebih overprotective harus ya. foto. Bener. Ini juga ciri-ciri pasangan toksik selain yang disebutkan Didi tadi, sulit menjadi diri sendiri. Ini yang paling sering atau yang paling dominan di masyarakat tuh, sulit menjadi diri sendiri. Kebanyakan orang-orang yang mengalami toxic relationship itu mereka jadinya kayak selalu mengikuti permintaan dari si dominan ini, si pasangan ini. Jadi kita gak bisa berpendapat, mengeluarkan. Iya bener. Apa ya maksudnya, perspektif kita? Jatuhnya kita kayak apa ya, si penurut ya. Iya, jadi kayak diatur lah ya, kita diatur harus lah, gini, harus sulit gini. lah kita menjadi diri sendiri. Dan yang namanya hubungan ya mungkin udah cinta, udah sayang nih, ya nurut-nurut aja lah dah. Ini juga salah satu cirinya tidak pernah dihormati, tidak pernah didukung, atau mungkin kita yang nge-support dianya yang nge-support kita. Iya, bukan pasangan yang benar sih ya. Kalau memang saling sayang dan intinya benar-benar tuh tulus, nggak berfeedback lah dalam suatu hubungan itu. Yang namanya hubungan kan harus saling mendukung, saling melengkapi gitu. Ini juga guys yang mungkin juga sering dialami kalian, terlalu jealous atau pencemburuan. Ini sih yang paling sering. Soalnya kebanyakan pasangan itu entah si cewek atau si laki kadang-kadang tuh terlalu over jealousnya. Tapi ya Dev, cemburu itu nggak salah loh. Bener, cemburu itu nggak salah, tapi yang salah itu kita berlebihan. Pusing juga kalau dicemburuin. Ada porsinya ya. Ada porsinya. Cemburu. Karena jujur kan cemburu ini adalah salah satu bentuk rasa kasih sayang kepada pasangan. Dan takut kehilangan lah ya. Takut kehilangan, takut pacarnya ini kabur, mengghosting ya. Tapi balik lagi guys, kita juga harus tahu porsi cemburu itu seperti apa yang benar ya Di. Karena kalau dalam hubungan gak cemburu aja nih kan malah kita, loh kok kamu gak cemburu sih gitu. Kan biasanya ada nih tipe cowok yang cuek nih. Cuek ya, cueknya dia malah gak cemburu sama sekali. Ya kita ya. Jadi kayak gitu, ayo dong cemburuin aku. Cemburu dong. Aku pernah tuh di posisi itu tuh. Gimana. Ya jadi enggak sih, itu nanti sih ceritanya ya. Kita lanjutkan ciri-cirinya dulu. Jadi Nanti buka kartu dulu. Oke guys, ini satunya lagi Vita mau ngasih tahu yang juga mungkin apa ya, banyak juga kita tuh kalau dalam hubungan toksik kita tuh selalu mendapat silent treatment. Silent treatment Itu adalah posisi begini. Gimana tuh? Si cowok
atau ini contoh aja, misal si cowok itu lagi ngambek sama si ceweknya, tapi si cowok ini selalu silent, diem aja gitu. Jadi ngediemin si ceweknya ini, itu greget nggak sih? Iya, jadi kayak kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu gimana ya ini, apa ya maunya gitu. Jadi salah satu ciri pasangan toksik adalah kita selalu ditempatkan di posisi silent treatment. Jadinya kita sendiri yang, ini harus gimana? Sedangkan yang satunya ini cowoknya misalnya si cowoknya diem melulu aja. Dan nanti ujung-ujungnya kita juga yang salah dan minta maaf. Nanti yang cewek juga. Oke, ini juga kayaknya udah ada pertanyaan dari kru. Mungkin Didi udah bisa bacakan pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa keluar dari toxic relationship? Thank you. Itu ini dari pertanyaan siapa ya? Sih. Joko ya? Jangan-jangan si Joko nih mengalami mengalami atau pengen keluar dari toxic relationship. Thank you Joko pertanyaannya. Ini siapa yang mau jawab? Didi dulu deh kalau punya sesuatu yang mau disampaikan. Kalau menurut aku sih ya, cara keluar dari toxic relationship itu kita gak perlu ragu untuk speak up nih. Jadi cerita, curhat. Kan kadang-kadang dalam toxic relationship nih, seandainya nih aku punya pacar, nah kamu temanku, kamu kan ngasih tahu, udah deh jangan sama cowok itu, dia toksik apa-apa. Nah, aku nih gak boleh ketemu sama kamu, Dev. Karena kamu malah menyadarkan aku kalau dia toksik. Nah, dan harusnya kita tuh tidak perlu nurut sama si cowok cowok itu ya. Nah, ini benar banget guys. Harus speak up dan bercerita bagaimana caranya keluar dari toxic relationship. Buat kalian yang lagi mengalami posisi toxic relationship ini, yang gak tahu gimana cara keluarnya, sebenarnya gampang. Niat. Ya benar-benar. Karena itu yang paling penting. Dan nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut. Ragu. Aduh nanti cowok aku gini. Iya benar. Soalnya banyak nih yang udah cerita sana sinilah, speak up sana sinilah, tapi tetap aja dari dia sendiri nggak berniat untuk keluar dari posisi itu. Iya. Karena dia aslinya terlalu nyaman tuh. Terlalu bucin padahal dia dalam posisi yang tertekan. Padahal dia tuh udah mengalami pressure yang too much lah. Ya, sangat benar-benar tertekan sekali. Makanya buat kalian jangan ragu untuk keluar dari posisi toxic relationship itu. Buat kalian mungkin yang mengalami posisi ini, saran dari aku ya, kayak Didi tadi, kalian coba bercerita dengan orang terdekat kalian. Terus atau mungkin juga kalian bisa ngomong ke si pasangannya. Jangan memutuskan terlebih dahulu sebelum kalian ngomong, karena komunikasi itu penting dalam sebuah hubungan. Benar. Jadi kalau bisa nih ya, kalian itu omongin sama pasangan kalian, aku merasa kamu toksik, aku gak suka kamu giniin. Didiskusikan gitulah ya. Itu yang paling penting. Tapi kalau si pasangannya bereaksi secara berlebihan, mungkin semenjak kalian ngomong pasangannya jadi langsung kekerasan gitu. Kekerasan fisik. Itu yang perlu dijauhi. Kayaknya kayak gitu sudah gak bisa diperbaiki. Gak perlu. Sebenarnya bisa diperbaiki. Cuman pasti dalam perbaikan itu kan udah ada lukanya Iya benar. Ini yang nyakitin banget. Batin ya. Ngebatin gitu guys. Jadi please deh, untuk kalian yang pertama niat, yang kedua kalian coba speak up, yang ketiga kalian coba ngomongin sama pasangan kalian, dan yang keempat kalau belum berhasil kalian keluar. Kalau misalnya kalian mungkin diancem, kalian mungkin masih di chattingin, atau mungkin kalian masih diteleponin, ya udah putus hubungan dengan pasangan itu. Usahakan sih menjauh ya. Usahakan menjauh atau gak perlu kontek-kontekan lagi. Ini kalau misalnya masih standar ya toksiknya. Tapi kalau udah luar biasa, misalnya udah main kekerasan, baku hantam. Soalnya aku punya teman yang kayak gitu Oh iya, gimana tuh? Teman aku tuh ngalamin toxic relationship yang udah berkali-kali dia tuh di kekerasan fisik lah ya. Dia tuh ditampar, dia itu juga dipukul sama si cowoknya ini, tapi tetap aja dia tuh masih stuck di cowok itu. Alasannya ya karena bucinnya itu. Alasannya karena gak bisa nemuin cowok selain dia. Padahal ya di luaran masih banyak cowok yang mau menerima nih, walaupun gak perlu takut gak dapet pasangan. Iya benar-benar. Karena semua kan sudah diciptakan berpasang-pasangan. Gak perlu takut gak jodoh, nanti gak nemu jodoh. Karena kan belum tahu nih, kan kita ada di lingkungan itu terus gitu Dev. Itu saran dari kita berdua untuk kalian nih para kru juga yang tadi tanya siapa itu yang Joko. Gimana caranya keluar dari toxic relationship. Oke, next kayaknya ada pertanyaan juga nih. Katanya bener gak kalau toksik itu disebabkan oleh pasangan pria? Kalau jawaban dari aku Dev, bener banget. Bener ya. Bener, karena kebanyakan nih ya dalam suatu hubungan kan yang berdominan kan yang cowok. Dari awal mungkin yang cowok yang ngedeketin. Beda ya kalau beda cerita kalau yang cewek yang suka dulu.
Jadi sebenarnya kita gak toksik karena si cowok toksik, jadi kita ikutan terbawa gitu deh. Oke, wait dulu jangan overclaim dulu. Soalnya takutnya nih para cowok yang nonton ini kayak yang apaan sih gitu. Benar. Enggak guys, ini ada Devita yang mau mengklarifikasi itu. Walaupun di sini gak ada posisi cowok ya. Ini mungkin Didi bilang seperti itu karena kebanyakan yang Didi temui seperti itu ya. Atau mungkin kamu mengalami sendiri? Pernah mengalami sedikit. Oke, kita lanjut nanti ceritanya ya. Ini kita jawab dulu pertanyaan dari kru tadi yang apa namanya, benar nggak sih cowok itu yang dominan melakukan toxic gitu? Kalau menurut aku bukan soal cowok atau ceweknya sih kita melakukan toxic relationship, tapi soal sikapnya. Nah memang kebanyakan itu para cowok karena mereka yang dominan. Tapi nggak sih guys, banyak juga loh cewek-cewek yang toxic tapi nggak sadar ceweknya. Kayak misal cewek ribet, enggak, aku gak mau gini-gini, pasti keikut cowoknya. Itu juga jadi toxic loh kalau cowoknya gak nyaman karena keribetan dan benar-benar juga sih. Keparnoan si cewek itu adalah salah satu yang buat toxic relationship juga. Jadi bukan soal cowok atau ceweknya, bukan soal gendernya ya guys kalau toxic relationship itu, tapi soal sikap di dalam itu. Jadi sikapnya harus diperbaiki nih ya deh. Bener, sikapnya di dalam itu. Jadi mau cewek mau cowok, kalau sikapnya udah toxic ya udah pasti terjadi. Iya benar. Hubungan beracun itu. Oke, itu tadi pertanyaan dari kru udah kita jawab. Tapi kayaknya gini kita belum bisa cerita tentang pengalaman nih tentang pengalaman kita. Keasikan banget ya bahas toxic relationship. Gimana dong Di? Kayaknya bisa di podcast selanjutnya ya, next podcast. Oke, bisa. Soalnya kita nih kayaknya di ini ya tentang toxic relationship ini kan karena kan membludak banget materi yang akan kita bahas. Jadi kita akan mengadakan chapter 2. Nanti kita bakalan bahas-bahas seputar pengalaman pribadi atau ada yang nonton pengalaman kalian, ada pengalaman jadi mau dibahas bisa juga nih buat sharing lah ya Dev. Nah untuk di chapter 2 kita akan dominan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi please kalian yang punya di posisi ini, yang mengalami posisi ini dan pengen nanya-nanya tentang toxic relationship, langsung tanyakan saja. Kalau kalian gak mau tanya di komen, bisa nge-DM aku di Devita Riana atau di aku Diah Ayuni. Iya, kalian bisa DM gitu. Nanti ada langsung DM di IG ya. Nama Instagramnya di sini. Kalian juga bisa DM, ceritainlah ketoksisan hubungan kalian, nanti kita akan jawab. Pokoknya di chapter 2 ya. Iya, di chapter 2. Dan buat kalian nih yang nonton di YouTube, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang nonton di Instagram, jangan lupa untuk like, follow Instagram kita biar tahu info update terbaru dari konten-konten BMN. Dan juga jangan lupa untuk di komen. Mungkin kalian juga ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Benar. Oke, udah dibocorin sama Didi dan aku kalau chapter 2 kita bakal fokus membahas tentang pengalaman kalian dan kita ya. Jadi bukan cuma pengalaman pribadi kita yang mengalami ketoksikan relationship, tapi juga dari pengalaman kalian. Untuk kalian juga yang punya rekomendasi konten apapun itu, misal kita mau bahas tentang kehidupan sosial, kehidupan remaja, or kehidupan kuliah, kalian boleh langsung komen aja ya guys. Nanti bakalan kita buatkan. Nanti kita bakal buatkan ya. Oke. Sebelumnya aku mau minta maaf nih kalau misalnya di dalam podcast kita ada kata-kata yang menyinggung. Nah iya, atau yang terlalu berdominan ke si cowok, si cewek. Enggak, tadi udah diklarifikasi soalnya. Atau ada juga di dalam podcast kita nih yang terlalu sensitif banget lah. Mungkin juga merasa tersindir. Jadi kita maaf banget. Dan mudah-mudahan buat yang lagi di toxic relationship nih cepat keluar. Pokoknya sadar lah ya. X ya. Dari suatu pasangan pokoknya syukur-syukur bisa jadi X lah kalau misalnya mengalami toxic relationship itu. Thank you guys buat kalian yang udah nontonin kita di podcast BMN. See you in next video. Bye.